welcome back to my YouTube channel. Halo, Bang Akung ke rumah Anya. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama aku Dinda Wulandari, mahasiswa semester 6 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini aku mau mengajak kalian untuk membahas satu topik yang cukup menarik untuk kita kaji bersama-sama. Ada yang udah penasaran belum apa yang bakal aku bawakan hari ini? Nah, jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune. Nah, sesuai dengan apa yang udah aku sebutkan sebelumnya, di sini aku mau ngebahas salah satu kebudayaan Betawi yang tak lain adalah kesenian tari tradisional khas Betawi atau seni tari. Bagi yang belum tahu, seni tari merupakan salah satu kesenian yang menggunakan gerak tubuh sebagai media penampilannya, dilaksanakan atau dilakukan secara berirama dan pada tempat dan waktu tertentu dengan tujuan sebagai ungkapan perasaan, maksud, pikiran, dan juga hiburan. Nah, dari berbagai jenis kesenian tari Betawi ini itu termasuk ke dalam salah satu genre folklore Betawi dikarenakan pewarisannya yang dilakukan secara turun-menurun dari generasi satu hingga generasi berikutnya. Nah, selanjutnya ada 4 filosofi mengenai tarian yang biasanya harus diterapkan kepada para penari sebelum mereka menampilkan tariannya di atas panggung. Apa aja sih? Yang pertama itu adalah wirama. Nah, wirama ini adalah irama di mana penari itu harus menggerakkan tariannya sesuai dengan irama atau musiknya. Kedua, itu ada wiraga. Raga yang artinya tubuh. Karena tarian ini mempunyai kesinambungan dengan gerak atau tubuh penari, maka wiraga ini merupakan filosofi yang dimana dia tarian tersebut memang harus menggunakan gerakan. Yang keempat ada wirasa. Perbedaannya dengan wiraga, kalau raga itu adalah tubuh, bentuk tubuhnya. Sedangkan wirasa adalah penjiwaan atau penghayatan si penari dalam menggerakkan tariannya. Dan yang keempat itu ada wirupa, di mana tarian itu memang ada seperti kayak kostum khasnya ataupun make up atau riasan khususnya seperti itu. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas mengenai 2 jenis tarian Betawi. Yang pertama itu adalah tari Kinangki Laras dan yang kedua adalah tari Zapin Betawi. Kalau dari kalian ada yang bertanya, Kak, kenapa sih tarian Kinangki Laras? Kenapa sih harus Zapin Betawi? Itu dikarenakan aku juga seorang penari yang pernah menampilkan 2 tarian tersebut, yaitu tari Kinangki Laras dan juga tari Zapin Betawi. Makanya aku mengambil 2 materi itu teman-teman pada video kali ini. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada tari Kinangki Laras. Nah, teman-teman, tari Kinangki Laras ini adalah tarian khas Betawi, khususnya pada daerah Jakarta. Nah, tarian Kinangki Laras ini menceritakan bagaimana kebahagiaan wanita-wanita elok Betawi yang digambarkan berada pada daerah Jakarta saat itu. Nah, tarian Kinangki Laras itu diambil dari 2 kata, yaitu ada kinang dan juga ada kilaras. Nah, kinang ini diambil dari nama tokoh, yaitu Mak Kinang. Kemudian kilaras itu diambil dari kata selaras atau sepadan. Untuk musik atau iringan musik yang diambil menjadi lagu Kinangki Laras itu diambil dari lagu
petik kelapa, kemudian diaransemenlah oleh Pak Sudaryana, di mana beliau adalah seorang komposisi musik kromong yang hebat pada saat itu. Kemudian tarian ini diperkenalkan, dipertunjukkan, dipentaskan pertama kali pada tahun 2002. Berarti seumuran saya kali ya. Nah, pada saat itu ditontonkan di pasar tonton. Kemudian seiring berkembangnya waktu dan zaman, tarian Kinang Klaras ini menjadi tarian yang sudah banyak dikenal orang dan bisa menjadi apresiasi masyarakat, teman-teman. Lalu untuk pijakan tarian Kinang Klaras ini itu dari berbagai macam gerakan. Salah satunya atau diantaranya ada gerakan pinggul, gerakan silat, gerakan kewer, gerakan selancar, dan gerakan lain-lainnya. Untuk alat atau ciri khas dari tarian Kinang Klaras itu adalah ada di selendang. Jadi selendang ini ciri khas dari Kinang Klaras nih, yang menggambarkan kelemah gemulaian si wanita atau si penari tersebut. Kemudian untuk kostumnya sendiri, kostum dari tari Kinang Klaras ini nanti bakal ditunjukkan di sini fotonya. Itu dari ke ujung kepala dulu ada yang namanya siger Betawi, tusukan kondenya atau cemara, kemudian ada bunganya, sampai perhiasan lainnya kayak anting dan lain-lain. Kemudian bagian baju pakaian itu menggunakan pakaian kebaya khas Betawi. Terus ada toka-toka yang digunakan di dada. Terus ada ikat pinggang juga. Habis ikat pinggang di bawahnya ada selendang yang diikatkan di pinggang juga. Kemudian juga ada amprok. Lalu bagian bawahnya itu menggunakan kain khas Betawi yang dililit menjadi rok. Jadi kayak semacam rok itu. Nah, mungkin dari kalian penasaran nih gimana sih gerakan tarian Kinang Klaras, sebagus apa? Di sini aku akan menampilkan tarian Kinang Klaras yang aku ambil dari UNJ Seni Tari. Cekidot. Teman-teman, merupakan salah satu pertunjukan tari Kinang Klaras. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, aku bakal menjelaskan tentang jenis tarian yang kedua, yaitu adalah tari Zapin. Nah, sesungguhnya untuk tarian Zapin sendiri itu bukan tarian khas Betawi banget. Jadi untuk tarian Zapin ini merupakan pergabungan atau percampuran dari dua budaya, yaitu budaya Arab dan juga budaya Melayu. Lalu kenapa bisa dikatakan sebagai Zapin Betawi? Jika kita melihat dari segi sejarahnya, tarian Zapin ini itu muncul pada abad ke-16. Pada saat itu tarian ini dibawakan oleh para pedagang Arab yang sedang menyebarkan dakwah di Indonesia atau dalam proses penyebaran agama di Indonesia. Lalu kemudian tarian ini dibawakan oleh para pedagang di tengah iringan musik. Iringan musik dari tari Zapin ini juga menggunakan gambus serta mawas. Nah, secara umum tarian Zapin itu termasuk ke dalam golongan tarian Zapin Arab.
kan tarian Zapin itu juga ada Zapin Melayu dan juga Zapin Arab. Nah, setelah masuk ke Indonesia, tarian Zapin ini mengalami alkulturasi kebudayaan, yaitu budaya Arab, budaya Melayu, serta budaya Indonesia. Seiring berkembangnya dan penerimaan tarian ini ke masyarakat Indonesia, maka masuklah tarian Zapin ke daerah Jakarta. Itulah sebabnya mengapa tarian Zapin akhirnya dinamai oleh tari Zapin Betawi. Karena pada saat itu daerah Jakarta dikenal sebagai daerah Betawi, teman-teman. Untuk tarian Zapin ini memiliki ciri khas yang cukup menarik dibandingkan tarian-tarian tradisional lainnya, di mana tarian ini memang menampilkan tarian yang lebih elegan, memukau dan juga mempesona. Terlebih iringan musiknya pun diambil dari musik gambus. Jenis tarian Zapin itu termasuk tarian pergaulan. Walaupun termasuk ke dalam tarian jenis pergaulan, untuk setiap gerakan dia memiliki aturan-aturan yang tegas dan harus ditaati serta diatuhi oleh setiap penari, dikarenakan setiap gerakannya itu memiliki nilai dan makna tersendiri. Itulah yang membuat tari Zapin ini istimewa dan juga mempunyai ciri khas yang identik dibanding jenis tarian-tarian lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video mengenai pertunjukan tari Zapin khas Betawi, dan silakan menikmati tontonannya. Itu dia tarian dari Zapin Betawi. Nah, alhamdulillah teman-teman, sampailah kita di penghujung acara. Mungkin dari penjelasan yang udah aku berikan ke kalian, juga foto video yang aku berikan ke kalian bermanfaat dan menambah ilmu untuk kalian semua. Dan jika ada yang mau berkomentar, memberikan kritik dan juga saran, itu sangat diperbolehkan, dan jangan lupa ya tulis di bawah ini. Nah, mungkin kata-kata terakhir aku, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian, dan nantikan video-video aku selanjutnya. Pantun dulu kali ya. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiahnya dijahit dengan belu yang utuh. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you.